aku spontan, tanpa pikir, tanpa pakai logika, tiba-tiba aku buka grendelnya gitu, aku ngelongok keluar, aku nyari siapa yang manggil aku. Dan itu baru pertama kalinya aku lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sekitar pukul 1, aku akan menceritakan tentang kisah bagaimana pertama kalinya aku bersinggungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Dan ini karena ada permintaan dari para sahabat Epilogia yang menagih janji sehubungan di videoku sebelumnya. Tapi sebelum aku melanjutkan ke ceritanya, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sudi mendengarkan video-video sebelumnya, sudah memberikan like, sudah men-share kepada yang lain, meninggalkan komentar, apalagi yang sudah subscribe dan menyalakan loncengnya. Aku ucapkan terima kasih sekali, karena dengan dukungan kalianlah aku jadi rajin untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian. Nah, sekarang aku langsung lanjut ya ke ceritaku. Jadi waktu itu aku kelas 1 SMK, sekitar tahun 1996-97, aku lupa, sekitar tahun segitu ya. Ya udah lama lah, aku aja udah hampir kepala 4 ya tahun segitu. Baru beberapa minggu ya, atau beberapa hari, belum ada sebulan, aku mendapatkan kos di dekat sekolahku. Jadi aku kos di daerah Winong Pati. Gak perlu aku sebutkan nama gangnya, tapi yang jelas tempat kos itu terletak di belakang Pasar Puri. Pasti yang pernah bersekolah di Pati atau tinggal di Pati pasti tahu daerah itu. Jadi tempat kosku itu terdiri dari 5 buah kamar, yang di sebelahnya adalah rumah induk pemilik kosnya. Jadi pemilik kosnya adalah sepasang suami istri yang sudah sepuh, pensiunan pegawai negeri. Di sebelah rumahnya itu, mungkin di bagian garasi atau apa dulunya ya, itu dibuat 4 kamar yang memanjang, jadi berjejer-jejer gitu. Dan 1 kamarnya yang berukuran lebih besar itu menyatu dengan rumah utama, tapi pintunya menghadap ke area kamar kos yang lain. Jadi aku gambarkan dulu ya tempat kosnya supaya kalian terbayang situasinya. Jadi ruangan yang panjang itu disekat menjadi 4 kamar, dibatasi dengan triplek setinggi sekitar 2-2,5 meter, jadi atasnya terbuka. Dan itu kos khusus putri ya. Dari 4 kamar itu, per kamarnya diisi oleh 2 orang, jadi ada 8 plus 3 orang yang menempati kamar yang besar. Jadi kalau tempat kos itu penuh, isinya sekitar 11 orang. Kebetulan kamarku berada di yang paling depan di dekat ruang tamu. Nah, anak-anak kos biasanya kembali ke tempat kos itu Senin siang atau Senin sore, sepulang dari sekolah baru ke tempat kos itu, karena kebanyakan mereka berdomisili di daerah Rembang, daerah Juwana, daerah Kudus dan sekitarnya. Dan aku dari Jepara. Kalau aku berangkat dari rumah mbahku itu transportasinya mudah ke tempat kos. Tapi kalau aku berangkat dari rumah ibuku, kalau
subuh-subuh itu, misalnya Senin ya, Senin langsung dari rumah ibuku ke tempat kos itu tuh agak susah kalau transportasi subuh. Jadi solusinya, setiap kali aku pulang dari rumah ibuku itu, aku ke tempat kos Minggu sore supaya dapat angkutan, supaya dapat bis, karena kalau subuh kan susah aksesnya. Nah jadi karena waktu itu kebetulan aku baru pulang dari rumah ibuku, aku ke tempat kos itu Minggu sore aku ke tempat kos itu, dan selalu sendiri. Ya nggak selalu sih, tapi seringnya sendiri, karena anak-anak kan seperti yang aku bilang tadi, anak-anak selalu datang pada hari Senin sepulang sekolah. Jadi waktu itu sekitar pukul sebelum maghrib aku sudah sampai tempat kos. Lalu setelah maghriban aku ke warung langgananku untuk makan, ketemu juga dengan teman-teman yang lain di sana, yang maksudnya dari yang satu sekolah tapi beda kos ya. Kita makan di sana, ngobrol sebentar. Nah waktu itu habis Isya atau sebelum Isya aku udah sampai di tempat kos dan sendiri. Aku kunci pintunya, terus aku masuk ke dalam kamar. Jadi pukul 8 malam itu aku sudah sendiri di dalam kamar. Biasanya aku begadang karena susah tidur, aku begadang dengerin radio. Radionya waktu itu masih pakai batu baterai itu. Dengerin siaran dari Suara Pati kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi malam itu aku masih melek, masih sore kok, masih sekitar jam 10, setengah 11 mungkin ya. Aku masih bisa mendengar suara televisi dari tetangga tempat kosku. Sedangkan pemilik rumah kosnya memang karena sudah sepuh, mereka selalu tidur awal dan bangunannya memang terpisah dari tempat kos. Jadi aku sudah nggak mendengar apa-apa. Nah, di tempat kos itu karena kamar-kamar lain kosong, jadi deretan kamar ke belakang gelap otomatis ya. Yang aku hidupkan cuma karena ibu kos selalu menyuruh seperti itu, aku cuma menghidupkan lampu kecil dekat pintu keluar belakang itu, lampu ya kecil, lampu bolam. Jadi otomatis kamarku itu remang-remang dari lampu bolam itu, tapi aku menghidupkan radio, jadi aku mendengarkan radio. Jadi kamarku sebenarnya nggak gelap total sih, karena masih ada sinar dari arah pintu belakang, dan seperti aku bilang tadi kan atasnya tidak tertutup, cuma triplek, jadi masih ada selisih dari panjang triplek itu ke Ethernet atau ke plafon itu sekitar mungkin setengah meter lebih sedikit. Jadi waktu itu aku lagi asik-asik denger radio, tiba-tiba radionya mati, tek gitu mati kan. Dan bersamaan dengan radio mati itu, lampu yang ada di belakang itu langsung mati juga. Jadi tempat kosku itu langsung mendadak gelap gulita dan gak ada suara apa-apa. Tapi anehnya aku masih bisa mendengar suara siaran televisi dari tetangga kosku dari bangunan sebelah. Telingaku masih mendengar siaran televisi. Jadi aku bingung kenapa lampu di kos ini mati, sedangkan di tetanggaku masih terdengar suara televisi. Apakah korsleting listrik atau bagaimana kan? Aku bingung. Tapi waktu itu aku cuek lah. Tapi aku juga heran kenapa radioku yang memakai batu baterai, kenapa bisa ikut mati, padahal itu kan tidak terhubung dengan listrik rumah. Sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba badanku seperti ditimpa sesuatu yang besar, yang berat, brek gitu. Aku kan dalam posisi rebahan ya, berbaring, selimutan jarik, kalau waktu itu jarik batik gitu kan.
tiba-tiba brek gitu di dadaku keras. Aku langsung gak bisa bergerak. Itu dalam posisi aku sadar ya, melek beneran, bukannya sudah tidur atau setengah tidur, belum, karena aku masih konsentrasi dengerin radio. Brek, tiba-tiba gitu kan, aku megap, gak bisa bernapas, gak bisa narik napas, rasanya berat banget. Lumayan lama kejadian itu. Akhirnya aku gak bisa teriak, gak bisa bergerak. Ya mungkin kalau orang-orang bilang istilahnya rep-rep gitu ya. Tapi aku gak tahu rep-rep itu antara orang sadar dalam keadaan terjaga atau sudah tidur, aku gak tahu. Tapi yang jelas yang aku alami itu, aku dalam keadaan benar-benar terjaga. Nah, waktu itu aku berusaha berdoa di dalam hati sekuat-kuatnya. Apapun yang aku ingat, cuma mulutku itu tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Lalu rasa ketindihan itu tadi hilang, perlahan-lahan hilang. Terus mendadak lampu belakang, lampu itu hidup lagi, dan radionya juga hidup lagi. Itu kan aneh itu. Kenapa bisa berbarengan? Lampu belakang hidup dan radionya barengan hidup. Jadi aku langsung bisa melihat lagi situasi kamar yang remang-remang itu. Dan aku langsung bangun, berdiri, aku cek itu teralis kamarku. Gak mungkin kalau ada orang masuk karena itu terhalang besi kan, teralis besi. Dan pintu kamarku itu terkunci dari dalam. Bahkan anak kuncinya itu masih gantung dan grendelnya juga, karena kan double kunci, pakai grendel dan pakai anak kunci. Itu masih terkunci dari dalam. Jadi mustahil kalau misalnya ada seseorang yang masuk sengaja nindih aku atau bagaimana, itu gak mungkin malam itu. Setengah takut sekaligus bingung, jadi perasaanku campur aduk waktu itu, karena mau minta tolong ke kamar lain juga gak ada penghuninya kan, aku sendirian. Jadi nenangin hati aja, dengerin radio. Nah, karena sudah mengantuk, aku matikan radionya, aku tidur. Gak tahu pukul berapa itu waktu itu, aku tiba-tiba ngerasa terbangun karena ada yang merasa memanggilku. Suaranya perempuan. Nah, yang namanya orang tidur, tiba-tiba ada yang manggil gitu kan, kaget ya. Dan refleks aku otomatis cuma nyaut, ya apa gitu. Karena aku dengar yang manggil suara yang memanggil aku, memanggil namaku gitu kan, Happy gitu. Refleks aku nyaut, apa gitu. Nah, di saat yang sama aku pengen ke kamar mandi. Entah karena kebiasaan ya udah keluar, sudah lupa kejadian sebelumnya. Aku langsung aja ke kamar mandi setengah ngantuk gitu kan. Ke kamar mandi, buka pintu deretan kamar itu, aku buka, lalu aku ke kamar mandi. Nah, di belakang deretan kamar itu tuh ada dapur kecil yang terbuka. Terbuka tuh dalam arti menghadap ke taman belakang yang ditumbuhi 2 pohon mangga besar dan rerumputan gitu, nggak ada bunga-bunga lainnya, cuma itu aja. Jadi dapurnya terbuka, melewati itu terus ke kamar mandi. Ada 2 kamar mandi di sana, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, karena yang agak dekat yang kamar mandi kecil itu, aku ke situ dan aku buang air kecil di situ kan, selesai aku merasa ada suara orang ngomong, ada yang memanggilku lagi, ada yang memanggil namaku lagi. Aku masih nggak ngeh, di otakku tuh masih kepikiran, oh ada anak kos yang masih melek gitu kan, padahal kan itu nggak ada waktu itu. Aku lupa kalau itu malam Senin, bener-bener kayak nggak sadar gitu kalau itu malam Senin kan. Lalu aku keluar dari kamar mandi, kok ada suara perempuan yang memanggilku dari arah belakang bangunan kamar mandi. Jadi ceritanya kos itu dikelilingi oleh pagar batu bata semen gitu, dinding ya,
setinggi 2 meter ya, 2,5 meter mungkin ya. Jadi di balik batu bata di luar tempat kos itu kita nggak tahu ada apa di situ, nggak tahu. Dan entah kenapa hatiku saat itu tergerak pengen buka pintu itu. Ada pintu penghubungnya yang di dekat kamar mandi kecil, itu ada pintu penghubungnya, cuma pakai grendel gitu, buka tutupnya. Dan aku spontan tanpa pikir, tanpa pakai logika, tiba-tiba aku buka grendelnya gitu, aku ngelongok keluar, aku nyari siapa yang manggil aku. Dan itu baru pertama kalinya aku lihat bahwa di belakang tempat kos itu ternyata sungai dan kebun bambu. Cuma itu, nggak ada lain, nggak ada rumahnya yang di seberang sungai sana, jauh. Aku seketika speechless, dalam arti siapa yang manggil aku, ini jam berapa, dan di belakang juga keadaannya kan seperti itu, nggak mungkin manusia yang manggil lah tengah malam, jauh dari pemukiman juga. Dengan gemetar, cepat-cepat aku tutup pintunya, aku kunci, aku kembali lari ke kamar. Benar-benar waktu itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, besoknya aku sekolah seperti biasa kan ya. Terus aku waktu itu nggak cerita sama teman-teman yang lain yang menghuni kosku itu, kan ketemu dengan mereka di sekolah ya. Tapi aku nggak cerita sama mereka, aku diam aja. Tapi diam-diam aku cari info tentang tempat kos lain. Aku cari info tentang tempat kos lain sampai akhirnya 2 hari kemudian aku nemu tempat kos lain yang tidak jauh dari situ, tapi tidak di sisi sungai, hadapnya ke arah tembok Pasar Puri. Jadi kan Pasar Puri dengan pemukiman warga itu kan terhalang tembok bata gitu ya belakangnya. Nah itu di dekat situ tempat kos yang baru. Jarak dari kos baru ke kos sebelumnya itu cuma sekitar berapa puluh meter aja gitu, tapi kan nggak di area sungai itu. Jadi aku pindah ke kos itu. Nah saat itulah ada yang tanya, kenapa kok kamu pindah kos, dan pindahnya dekat pula, ada masalah apa gitu kan. Mereka pikir aku ada masalah, padahal masalah apa dengan siapa gitu, padahal enggak. Jadi akhirnya setelah pindah tempat kos itu ada yang aku ceritain bahwa aku diganggu di situ, dan aku nggak mungkin lah tinggal lebih lama di tempat kos itu karena kan seringnya setiap malam Senin aku selalu sendiri. Jadi aku nggak mau kejadian itu terulang lagi gitu. Nah, mulai suara. Dengar nggak tadi? Nah, iya. Jadi aku pindah tempat kos, aku cerita ke temanku apa yang aku alami gitu, dan ternyata ada seorang seangkatanku, teman kelas 1 juga cerita pernah kos di tempat kos itu, kan sekamar 2 orang ya. Nah waktu itu teman sekamarnya dia itu belum datang atau bagaimana gitu pulang. Jadi mereka pulang sekolah kan ada yang mampir dulu ke warung, ada yang makan dulu atau gimana, atau ada ikut ekstrakurikuler dan males kembali ke kos dulu langsungan gitu. Jadi waktu itu temanku pulang sekolah udah agak sore, sekitar habis asar gitu, karena dulu kan sekolahku memang pulangnya sore, percobaan sekolah 5 hari kan pulangnya sore. Jadi waktu itu dia habis asar gitu udah sekitar jam 4, jam setengah 5 gitu, dia mau mandi kan, dia kunci pintu kamar karena temennya kan yang satu masih di luar ya, belum kembali ke kamar. Dia kunci pintu kamar, dia ganti baju gitu, mau ambil mau ke kamar mandi gitu. Nah di tiap kamar itu ada 2 tempat tidur kan, 2 tempat tidur yang dipisahkan dengan lemari kayu dan ada kaca besarnya di depan. Jadi setiap kamar itu seperti itu semua, isinya
2 bed single, 1 meja belajar dan kursinya, dan 1 lemari pakaian dengan kaca di depannya. Nah, waktu dia buka baju seperti itu, dari pantulan kaca di antara 2 bed itu dia melihat ada seorang gadis duduk di seberang tempat tidurnya di bednya. Jadi dia lihatnya dari pantulan kaca itu dan wajahnya pucat, tapi senyum aja, diam gitu, diam gini duduk gitu, tangannya di depan ini ngeliatin dia senyum dari kaca. Waktu itu dia sempat merasa aneh, ini siapa tiba-tiba nyelonong ke kamarku gitu kan ya, bukan teman sekamarnya dia. Tapi begitu dia noleh ke tempat tidur nggak ada siapa-siapa, dia panik. Habis itu dia benar-benar malam itu juga dia nginep di tempat kos temannya yang lain, dan setelah itu juga pindah kos. Nah, ternyata aku baru tahu setelah aku juga pindah kos. Untungnya aku segera pindah kos sih, nggak kebayang kalau misalnya kejadian itu menimpa aku dalam keadaan posisi sendirian di tempat kos, kan horor. Aku sebenarnya penakut kok, nggak berani-berani banget. Tapi sekarang ini aja udah mulai terbiasa, jadi gitulah, terserah kamu gitu. Nah, itu cerita tentang tempat kosku yang interaksi pertamaku dengan mereka. Mungkin ya waktu aku sebelumnya juga pernah sih merasakan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, tapi nggak terlalu ingat, mungkin karena aku juga nggak begitu ngasih atensi atau gimana, jadi ya nggak teringat di memoriku atau gimana. Tapi yang jelas itu pengalaman yang ngeri sih bagiku, ketindihan untuk pertama kalinya. Aku ngerasa itu gede banget gitu. Di pikiranku aku ngerasa itu makhluk yang besar, meskipun mataku nggak bisa melihat. Dan suara yang memanggilku itu yang di belakang bangunan tempat kos itu jelas sekali, manggil namaku benar-benar. Dan peristiwa memanggil nama itu sebelum malam itu aku udah sering namaku dipanggil dalam keadaan kos itu ternyata kosong. Tapi sebelumnya aku nggak ngeh, aku cuma meyakinkan diri itu halusinasiku, sampai benar-benar yang jelas banget kedengaran yaitu malam itu. Nah, jadi itu kisahku bersinggungan dengan mereka. Mungkin nggak terlalu serem bagi kalian, serem sih bagiku. Tapi kalau kalian punya pengalaman yang lebih serem dari aku, ingin berbagi, silahkan kirimkan di inbox aku ya di Facebook, ada deskripsinya nanti di bawah, atau DM aku di Instagramku, boleh follow Instagramku juga, deskripsinya juga di bawah, atau ke WA, ke nomor WhatsAppku, selalu aktif. Mungkin balasnya agak lama karena kan kita berbeda waktu 5-6 jam Indonesia Belanda ya, tapi aku usahakan selalu balas setiap pesan yang masuk. Jadi sekian, semoga cerita yang gak seberapa ini bisa menghibur kegabutan kalian yang mungkin WFH di rumah atau memang stay di rumah karena keadaan Indonesia yang lagi terkena pandemi besar-besaran seperti ini. Aku turut prihatin. Di Belanda ini udah bagus lumayan, karena sejak seminggu yang lalu kita sudah tidak memakai masker lagi, dan bahkan siang tadi sudah ada kayak pasar malam gitu, hiburan. Kalian bisa lihat di Facebook itu aku live dari tempat pasar malam tapi di siang hari ya, apa istilahnya, kalau di sini sebutannya kermis. Jadi keadaan Belanda sudah membaik. Aku doakan keadaan teman-teman semua di Nusantara segera pulih. Prihatin sekali karena aku juga kepengen mudik. Alah, malah curhat. Ya udah, cukup sekian aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jaga kesehatan kalian, jaga kondisi, berdoa supaya situasi ini segera pulih kembali. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.